Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naya Rahmatika dengan NIM 212211038, kelas C, Program Studi Ilmu Komputer, Universitas 19 November Kolaka, Kampus B, Buton Tengah. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk menyelesaikan salah satu tugas atau UTS dengan mata kuliah Sistem Manajemen Basis Data dengan dosen pengampu Ibu Rima Rutiari SIMM yang saya hormati. Oke, langsung saja mungkin untuk penjelasan lebih lanjut kita simak video berikut. Oke, jadi di sini sudah ada soal dari UTS basis data tersebut. Di sini ada beberapa tabel dan untuk pertanyaannya sendiri tentukan entitas dari soal nomor 1 untuk tabel ini, dan lalu tentukan bagian-bagian dari atributnya, yaitu seperti atribut sederhana, atribut bernilai tunggal, bernilai banyak, harus bernilai, dan nilai nol. Setelah itu kita juga menentukan primary key dari tiap entitas pada tabel tersebut. Setelah itu tentukan kardinalitas dari setiap relasinya dan buatlah diagram entity relationship-nya. Untuk soal terakhir di sini kita sendiri akan mencari contoh lain dari masing-masing kardinalitas relasi, yaitu untuk tentukan atributnya dan tentukan relasinya. Oke, di sini untuk memudahkan agar lebih cepat, di sini saya sudah menandai semua atribut-atribut dan atau entitas-entitas yang akan kita jelaskan. Untuk tabel pertama atau tabel 1.2, di sini entitasnya yaitu pelanggan. Untuk tabel 1.3 di sini entitasnya itu kurir, dan tabel 1.4 di situ entitasnya adalah roti. Secara pengertian entitas sendiri itu adalah individu yang mewakili sesuatu objek yang nyata dan dapat dibedakan dari sesuatu yang lain. Contohnya seperti pelanggan ini, dia sudah mewakili satu tabel seperti ini. Ini juga untuk tabel kurir dan untuk tabel roti. Setelah itu untuk kolom-kolomnya ini dia diberi nama entitas 1, ini entitas 2, entitas 3, dan entitas 4. Untuk primary key-nya sendiri di sini saya memilih ID pelanggan. Mengapa? Karena di sini dia seperti bersifat unik. Untuk primary key sendiri dia sekali misalnya untuk melakukan pencarian itu dapat memudahkan kita. Jadi di sini saya memakai ID pelanggan karena jika misalnya kita mengetik P1, maka yang akan timbul adalah tabel pelanggan. Untuk K1 mungkin yang akan timbul adalah tabel kurir, dan R1 yang akan timbul adalah tabel roti. Ya, untuk atributnya sendiri di sini ada atribut harus bernilai, yaitu dia atribut nama pelanggan dan alamat pelanggan. Dia itu atribut harus bernilai. Kenapa atribut harus bernilai? Karena atribut ini harus berisi suatu data. Jadi misalnya suatu pelanggan memesan roti, dia harus menambahkan nama dari dirinya sendiri serta alamat agar diantarkan sesuai dengan tujuannya. Untuk di sini nomor HP pelanggan ini dia atribut bernilai tunggal dan atribut bernilai banyak. Kenapa saya sebut atribut bernilai tunggal? Karena bisa jadi ini nomor HP ini tidak dapat maksimal dia hanya satu nilai di tiap datanya untuk satu orang. Kalau mengapa saya juga bisa katakan atribut bernilai banyak, karena bisa jadi satu pelanggan ini
menambahkan dua nomor atau nomor yang lain, nomor HP yang lain. Jika satunya ini mungkin tidak aktif, bisa dihubungi dengan nomor yang lain oleh kurirnya. Ya, di sini juga sama, yaitu tabel 1.3 ya dengan entitas kurir, di mana primary key-nya itu dia ID kurir. Dan untuk atribut harus bernilai, ini dia nama kurir. Mengapa di sini dikatakan harus bernilai? Karena sama seperti penjelasan sebelumnya, bahwa atribut harus bernilai itu dia yang adalah atribut yang harus memiliki suatu data. Jika misalnya seseorang pelanggan tidak memasukkan namanya atau kurir tidak memasukkan namanya, maka akan dikirim kemana itu paket atau roti itu. Setelah itu ada penilaian pelanggan. Di sini kenapa saya mengatakan atribut sederhana? Karena atribut sederhana itu tidak dapat dipilah lagi. Mungkin contohnya itu seperti penilaian pelanggan. Misalnya kalau pengantarannya cepat, maka dia akan memberi nilai seperti yang 4,9 ini. Sedangkan untuk maksudnya dia sudah tidak dapat dipilah lagi untuk 4,9 ini. Setelah itu ada atribut tabel roti dengan entitas roti. Di sini ada primary key-nya ID roti. Untuk nama roti sama atribut harus bernilai, dan harga roti juga atribut harus bernilai. Mengapa saya katakan harus bernilai? Karena jika tidak ada harganya, untuk apa dipesan? Oke, jadi kita lanjut ke soal yang kedua, yaitu tentukan kardinalitas dari tiap relasi. Yang pertama di sini ada one to one atau 1 ke 1, di mana misalnya ada Isyana memesan 1 roti, yaitu cheesecake, Melody matcha cake, dan Raisa sugar apple bread. Di sini merupakan entitas 1 dan entitas 2. Jadi dia 1 ke 1. Untuk timbal baliknya itu 1 ke 1. Yang kedua itu ada one to many atau 1 ke banyak. Jadi misalkan di sini ada nama kurir yaitu Justin dengan Bieber. Di sini Bieber ini bukan hanya 1 orang saja yang dia bawakan pesanannya, tetapi melebihi dari 1. Jadi itu kenapa saya mengatakan ini kardinalitas relasi 1 ke banyak, karena dia melebihi 1 orang bisa mengantarkan 2 paket sekaligus atau 2 roti sekaligus. Sedangkan Cynthia Justin itu mengantarkan paket Melody. Ya, setelah itu many to one atau banyak ke 1, dimana ini untuk pengantaran cheesecake ini dia diantarkan oleh Justin, kurir Justin, dan untuk sweet cocoa, matcha cake, vanilla, dan sugar apple bread itu dia diantarkan pada kurir bernama Bieber. Dia bisa saja mungkin menerima banyak pesanan, jadi dia dapat mengantarkan 1 kali saja. Itu yang dinamakan many to one. Untuk many to many atau banyak ke banyak, dia di sini misalnya Isyana dia memesan ada 3 roti, yaitu cheesecake, sweet cocoa, dan vanilla. Melody juga bisa memesan matcha cake dan sugar apple bread, sedangkan Raisa juga bisa memesan matcha cake dan vanilla. Di sini mengapa dikatakan banyak ke banyak? Karena entitas A itu dapat berhubungan lebih dari 1 dengan entitas B dan sebaliknya. Bisa juga ini berhubungan dengan mereka ini banyak, maksudnya 2 di sini mungkin ada memilih cheesecake, sweet cake,
vanilla. Nah, untuk soal selanjutnya itu buatlah diagram entity relationship-nya. Untuk diagram entity relationship itu bisa terbagi menjadi 3. Ini ada 3, oke. Yang pertama 1:1. Oke, di sini untuk relasinya itu dia memesan entitasnya di sini yaitu pelanggan memesan roti. Pelanggan di sini pelanggan di sini merupakan suatu entitas. Di sini sih pelanggan merupakan suatu entitas. Untuk memesan ini dia merupakan relasinya untuk dia memesan roti. Jadi untuk di sini atribut-atribut dari pelanggan itu bisa ada ID pelanggan, alamat pelanggan, nama pelanggan dengan nomor HP pelanggan. Di sini relasinya dia itu memesan. Jadi dia menyebutkan nama roti dan alamat dari pelanggan itu sendiri. Di sini untuk atribut dari roti sendiri itu ada ID roti, nama roti, rasa roti dan harga roti. Untuk kan ERD 1 banyak, dia di sini ada pelanggan. Aduh, salah ketik ini. Di sini dia harusnya ada. Mohon maaf, mungkin di sini ada sebagian kesalahan teknis. Oke, jadi kita lanjut. Di sini ada 1 banyak di mana kurir ini dia menghubungi pelanggan. Ini sudah merupakan suatu relasi karena dia kurir ini dia menghubungi pelanggan untuk mengantarkan pesanannya. Di mana di sini kurir itu memiliki atribut ID kurir, nama kurir dan penilaian pelanggan. Untuk menghubungi sendiri di sini dia memiliki atribut nomor HP pelanggan untuk menghubungi, alamat pelanggan juga untuk mengetahui di mana titik tempat untuk mengantarkan paket tersebut. Setelah itu ada atribut ID kurir, di mana di sini dia harus menyebutkan ID-nya agar tidak salah dalam mengantarkan paket pelanggan. Untuk pelanggan sendiri dia menghubungi pelanggan itu memiliki beberapa atribut. Yang pertama ID pelanggan, nama pelanggan, alamat pelanggan dan nomor HP pelanggan. Yang ketiga itu ada banyak di mana di sini ada kurir mengantar roti. Jadi bisa jadi kurir ini ada beberapa kurir yang mengantarkan roti ini lebih dari satu kurir dan lebih dari satu roti yang mereka antarkan. Di sini kurir itu dia memiliki atribut ID kurir, nama kurir dan penilaian pelanggan. Saya lupa untuk yang kotak ini dia itu yang persegi panjang itu dia menyatakan himpunan entitas. Untuk yang belah ketupat ini dia menyatakan khusus atribut yang berfungsi sebagai primary key. Belah ketupat ini menyatakan himpunan relasinya. Ini yang menjadi hubungan antara kurir dan roti. Setelah itu ini elips ini dia menyatakan atribut yang berfungsi sebagai primary key itu harus digarisbawahi seperti ini. Untuk garis sendiri ini dia yang menghubungkan sebagai penghubung antara himpunan relasi dan himpunan entitas. Oke, mungkin kurir ini dia memiliki atribut ada 3, yaitu ID kurir, nama kurir dan penilaian pelanggan. Di sini atribut
relasi mengantarkan di sini dia memiliki atribut nama roti, harga roti, ID kurir, dan alamat pelanggan. Untuk roti sendiri sama, memiliki ID roti, nama roti, rasa roti, dan harga roti. Untuk atributnya sendiri. Jadi di sini kita masuk di soal selanjutnya yang terakhir, yaitu silakan cari contoh lain untuk masing-masing kardinalitas relasi. Pertama, tentukan atributnya, yang kedua tentukan relasinya. Ya, di sini saya mendapatkan contoh. Jadi di sini kardinalitas relasi. Di sini ada 1/1. Mengapa saya ambil motor memakai plat nomor? Karena di sini satu motor bisa memakai hanya satu plat nomor, dan itu pun nomornya itu berbeda-beda. Untuk platnya sendiri, motornya pun juga bisa berbeda-beda. Jadi di sini untuk motor sendiri ini, entitas motor sendiri ini dia memiliki atribut merek motor, jenis motor, dan STNK. Di sini untuk hubungannya atau relasinya dia memakai, yaitu memakai jenis motor untuk atributnya dan nomor plat. Di sini plat nomornya itu memiliki atribut kode plat. Ini warna ya, warna plat, kan warna plat. Di sini ada nomor plat dan masa berlakunya. Karena di sini ada kode plat, biasa ada kode B, A, atau D, DT. Untuk warna plat sendiri ada yang warna merah, ada warna kuning, ada warna hijau. Nomor plat sendiri itu merupakan angkanya. Sedangkan masa berlakunya biasa berlaku 5 tahun. Yang kedua itu jadi di sini untuk atributnya yang ini merupakan entitas motor, dan relasinya itu dia memakai. Yang kedua itu ada 1 banyak, di mana 1 banyak ini di sini saya mengambil entitas perusahaan. Untuk relasinya di sini mempekerjakan karyawan. Jadi dalam satu perusahaan itu dia memiliki atribut nama perusahaan, alamat perusahaan, website perusahaan, dan nomor HP perusahaan. Mengapa saya mengambil contoh ini? Karena dalam satu perusahaan itu dia bisa mempekerjakan banyak karyawan. Jadi sesuai dengan judulnya itu 1 banyak. Di sini untuk relasi mempekerjakan sendiri ini, dia memiliki atribut itu nama perusahaan, alamat karyawan, dan nama karyawan. Dia saling berhubungan dengan karyawan. Di sini atributnya dia ada ID karyawan, nama karyawan, alamat karyawan, dan nomor HP karyawan. Dan yang terakhir yaitu ada banyak. Di sini mengapa saya mengambil contoh customer membeli produk? Karena di sini customer itu lebih dari 1 atau bisa dibilang banyak. Dan produk juga bisa dibilang ada banyak. Jadi ini sesuai judulnya itu banyak. Untuk customer sendiri, dia itu memiliki atribut ID customer, alamat, dan nama dari customer ini. Untuk relasinya sendiri, dia itu membeli untuk menghubungkan dengan produk, membeli. Jadi yang dibeli itu mencantumkan nama, alamat, dan kode produk. Di sini produk ini dia memiliki atribut. Yang pertama itu kode produk, jenis produk, nama produk, dan tahun keluaran. Untuk kode produk sini dia merupakan primary key dan ID customer. Di sini dia primary key-nya dia nama perusahaan, di sini ID karyawan. Untuk di motor ini dia merek motor, untuk primary key dan kode plat.
Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya itu mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat untuk video ini. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.